Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul 7 tahun dalam cengkraman santet bolong. Kisah ini dialami oleh seorang wanita berinisial FN. 7 tahun lamanya dia dalam pengaruh ilmu hitam dari tanah karo ini. Tercatat 19 orang pintar dan kiai pernah berjuang untuk mengeluarkan 3 makhluk gaib yang bersemayam dalam tubuhnya. Penderitaan yang berkepanjangan tersebut akhirnya berakhir setelah dia berumah tangga. Kisah ini bermula saat kepindahanku dan keluarga ke lingkungan Pondok Batuan, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi 8 tahun lalu. Saat itu aku masih duduk di bangku kelas 3 SMP, tepatnya di SMP Negeri 41 Medan. Di sekolah aku dipercaya sebagai sekretaris OSIS. Maklum saja, aku memang sangat hobi berorganisasi. Sekitar 2 minggu tinggal di Tanjung Sari, aku berkenalan dengan Kak Daning, tetanggaku, yang kemudian menjadi saudara angkatku. Waktu itu, dia sudah duduk di bangku kelas 2 SMU. Suatu ketika, Kak Daning mengajakku bergabung di remaja masjid di lingkungan kami, yaitu Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas. Ajakan ini tak mampu kutolak. Malam Rabu itu, aku resmi menjadi anggota IRMA di kampungku. Aku pun berkenalan dengan sesama teman yang bergabung di organisasi itu. Sudah menjadi tradisi bagi anak-anak yang bergabung di IRMA, jika ada anak perempuan yang baru menjadi anggota, maka tak jarang anak laki-laki berusaha merebut hatinya. Termasuk pula aku, baru saja menjadi anggota IRMA. Malam itu aku diantar oleh banyak anak laki-laki. Jadilah aku layaknya kembang desa. Tapi pulang dari masjid, anak laki-laki banyak yang mencoba mencari perhatianku dengan mengantarku pulang ke rumah. Namun tak sedikit pun aku menggubris mereka. Di antara sekian banyak anak laki-laki yang mencoba mengambil hatiku, ada seorang pemuda yang sebut saja dengan inisial WN. Ternyata diam-diam WN memendam rasa cinta kepadaku. WN memang anak orang terpandang di tempat tinggalku. Ayahnya seorang mantan pejabat di salah satu instansi pemerintah. Tapi yang disayangkan, ibu WN yang sudah bertitel haji diisukan bersekutu dengan jin. Ibu WN yang akrab disapa Bu Haji ini kebetulan teman pengajian mamaku. Setidaknya ada 4 kali WN melayangkan surat cintanya kepadaku. Aku pun kaget bukan kepalang. Dia yang sepatutnya menjadi abang bagiku karena usianya jauh lebih tua, ternyata memiliki maksud lain. Aku pun menolaknya mentah-mentah, bukan saja karena aku tak menyukainya, tetapi usiaku pun masih terbilang bau kencur. Ya, waktu itu aku baru 15 tahun. Rupanya kegandrungan WN padaku diketahui oleh ibunya. Suatu hari sang ibu mengirimkan makanan berupa gulai ikan kakap ke rumahku. Mulanya tak ada perasaan curiga sedikit pun dari kami sekeluarga. Kami juga tidak menaruh curiga ketika ibu WN berulang kali mengirimkan hantaran makanan ke rumahku. Anehnya, seminggu setelah hantaran makanan keluarga WN yang terakhir, aku justru menjadi teringat dan selalu membayangkan pemuda yang semula aku benci itu. Entah bagaimana awalnya, perasaanku selalu saja ingin bertemu dengannya. Sehingga kemudian WN menyatakan perasaannya lagi kepadaku melalui sepucuk surat. Kali ini aku tak kuasa menolaknya. Sejak saat itu, WN sering menghubungiku. Bahkan hampir tiap malam dia menelponku. Untuk menerima telepon dari WN, aku harus sembunyi-sembunyi. Aku pun terpaksa tidur di kamar belakang agar dapat menerima setiap panggilan telepon darinya. Karena cintaku pada WN, belajarku pun akhirnya mulai terganggu. Kedua orang tuaku tidak mengetahui apa yang sedang menimpaku. Saat kelulusan, prestasiku benar-benar jatuh. Biasanya ranking pertama, sekarang mendadak jatuh ke peringkat 3. Mama pun curiga, dia berusaha mencari tahu penyebabnya.
Apalagi mama sangat berharap aku bisa diterima di sekolah favorit di kota ini, yaitu SMU Negeri 1 Medan. Aku pun menceritakan perasaanku kepada mama. Mendengar pengakuanku, mama sangat terkejut dan menentang keras. Sejak saat itu telepon genggam diambilnya. Aku pun seperti dipingit, tidak boleh keluar rumah. Sementara itu, lambat laun WN dan ibunya tahu dengan sikap kedua orang tuaku. Karena kenyataan ini, ibunya WN nampaknya menaruh dendam kesumat. Suatu hari, melalui perantaraan salah seorang temannya, WN menyampaikan pesan yang berisi memutuskan hubungan antara kami berdua. Mendengar keputusannya yang tiba-tiba, aku terkejut bukan kepalang. Hatiku benar-benar hancur. Aneh memang. Padahal hubungan kami saat itu hanya seperti cinta monyet. Tapi kenapa saat itu aku seperti tengah kehilangan orang yang sangat berarti dalam hidupku. Aku selalu teringat WN. Parahnya lagi, aku mulai terbiasa meninggalkan sholat. Aku juga mulai kehilangan gairah hidup. Semua keluargaku, termasuk Kak Daning, kakak angkatku yang mengajakku bergabung ke Irma, merasa heran dengan keadaanku yang jauh berubah. Karena curiga, papa dan mama membawaku ke orang pintar di kawasan Polonia Medan. Menurut paranormal tersebut, aku terkena pelet. Setelah meminum air putih yang diberikannya, keadaanku berangsur-angsur membaik. Aku pun dapat melupakan WN. Tanpa disangka dan dinyana, pada saat perayaan ulang tahunku yang ke-17, WN muncul sebagai tamu tak diundang. Dia memberikan kue ulang tahun untukku. Begitu juga dengan ibunya WN, dia memberi hadiah berupa bahan kain dan 1 gelang perak. Karena takut terjadi sesuatu, semua pemberian itu tidak kusentuh sedikit pun. Kue pemberian WN mama berikan kepada orang lain, sedangkan bahan kain untuk membuat baju serta gelang tersebut dibakar oleh mama dan papaku. Setahun kemudian, tepatnya saat aku duduk di kelas 3 SMU, aku sudah akrab dengan RK, seorang siswa yang merupakan personil baru di sekolahku. Perasaan cinta remaja pun tumbuh secara alamiah. Mungkin karena itu, aku pun semakin bersemangat dan memotivasi belajar. Sama sekali tak kuduga, rupanya hubunganku dengan RK tercium oleh ibunya WN. Wanita yang akrab disapa Bu Haji ini agaknya kembali membuat ulah dengan dibantu para dukunnya. Efeknya, aku pun sering jatuh pingsan di sekolah. Tak terhitung lagi betapa seringnya aku mengalami hal ini. Aku bahkan pernah dibawa pihak sekolah ke salah satu rumah sakit di kota Medan untuk diperiksa kondisi kesehatanku. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan aku tidak terkena penyakit apa-apa. Karena kejadian ini, mama kembali mengajakku ke tempat Pak Harahap, paranormal yang dulu menyembuhkan penyakitku. Orang pintar ini bilang, aku kembali terkena pelet. Menurut dia, pelet itu berawal dari makanan, pakaian, juga benda-benda lainnya yang aku terima dari si pengirim pelet. Syukur alhamdulillah Pak Harahap kembali menyembuhkanku. Setamat SMA, aku pun berpisah dengan RK, sebab dia melanjutkan kuliah di UGM Yogyakarta. Aku sendiri diterima di salah satu universitas negeri di kota lain yang masih dekat dengan kotaku. Menginjak semester 2, aku mulai kerasukan lagi. Berawal pada suatu malam, aku seperti melihat sosok kuntilanak yang sedang berjalan di depan kamarku. Esok paginya, aku menemukan kotoran manusia persis di sebelah jendela kamarku. Nampaknya ada yang sengaja mengirimkannya. Jam 2 siang aku kembali kerasukan. Seketika itu pikiranku tertuju pada sosok WN. Anehnya, menurut cerita keluarga, saat tak sadarkan diri, aku mengeluarkan suara tawa seperti layaknya ketawanya kuntilanak. Bahkan, aku juga terkadang berbicara dalam bahasa China. Beberapa hari selanjutnya, aku pun bertingkah seperti layaknya seekor ular. Memang dalam pandanganku, aku melihat seekor ular berwarna hijau dan panjang. Tak hanya itu, di saat yang lain, aku juga mengeluarkan suara beku ganjang.
Hantu khas Tanah Karo menakutkan sekali. Sejak saat itu, hari-hariku ditemani kerasukan makhluk halus. Aku sempat divonis salah satu anggota keluargaku menderita sakit syaraf. Sampai suatu hari setelah Idul Fitri, saat bersilaturahmi ke rumah nenekku di bilangan Tanjung Mulia, Belawan, Medan, aku kembali diganggu makhluk-makhluk gaib tersebut. Untunglah mbahku punya pegangan ilmu gaib. Saat keluargaku turun dari mobil, aku justru tidak bisa keluar dari mobil, apalagi berjalan. Sepertinya makhluk-makhluk gaib itu tahu kalau aku akan singgah di rumah orang yang berilmu. Papa terpaksa menggendongku. Anehnya, tatkala memasuki rumah mbah, menurut cerita keluargaku, mendadak saja aku tertawa cekikikan mirip kuntilanak. Mbah yang sepertinya paham dengan keadaanku, berusaha melakukan komunikasi dengan makhluk yang bersemayam dalam tubuhku. Beginilah cerita yang dituturkan mama padaku. "Kenapa kamu begitu?" tanya mbah. Aku pun meronta-ronta seperti sedang kesakitan. Mbah pun melanjutkan pertanyaannya. "Siapa yang melakukan perbuatan terkutuk ini?" Sang makhluk gaib pun menjawab singkat, "Bu Haji." "Dari mana asalmu?" tanya mbah. Dengan tegas makhluk itu menjawab, "Aku datang dari Tanah Karo." "Apa maksudmu?" tanya mbahku lagi sambil matanya melotot. "Aku akan menghancurkan hidupnya. Aku dendam, makanya jadi perempuan jangan sombong." Jelas sang makhluk jujur. "Dia tidak mau menerima cinta anakmu." Mbah pun kembali mengorek keterangan darinya. "Lalu kau ini siapa?" tanya mbah pula. "Aku Beku Ganjang, suruhan Bu Haji," jawabku dengan lantang. Mendengar dialog mbah dengan makhluk yang merasuk tubuhku, mama, papa, dan keluarga besar terkejut. Mama menangis. Pantaslah apa yang mama dan papa curiga selama ini, bahwa Bu Haji lah biang keladinya. Mbah dengan paksa mengeluarkan makhluk tersebut dengan sebilah keris keramat miliknya. Sang Beku Ganjang dan kuntilanak dalam tubuhku pun menjerit keras. Sejurus kemudian, mereka pun pergi dari jasadku, walau hanya untuk beberapa lama saja. Sialnya, di tengah perjalanan pulang dari rumah mbah, aku kerasukan lagi. Setelah menelpon mbah, beliau menyarankan agar aku dibawa ke tempat Buya, seorang guru ngaji di daerah Polonia. Buya berusaha mengeluarkan makhluk-makhluk itu lagi. Ketika ditanya oleh Buya, lagi-lagi jawabnya sama, yakni Bu Haji. Setelah diobati oleh Buya, aku pun pingsan sampai keesokan harinya. Buya memberiku sebuah cincin untuk pegangan. Karena masih dalam suasana lebaran, keesokan harinya aku kembali diajak bersilaturahmi ke tempat keluarga mama di Diski Binjai. Siang hari yang terik itu, tepatnya pas adzan duhur, aku kerasukan lagi. Aku kembali diobati oleh orang pintar di sekitar tempat tinggal saudara mamaku. Aku disuruh mandi kembang besoknya, serta menyediakan benang 7 warna dan kembang 7 rupa. Benang tersebut kemudian diraja sang dukun perempuan itu untuk diletakkan di pinggangku. "Benang tersebut tidak boleh dibuka atau dilepaskan sebelum kau menikah," suruh sang nenek. Dia juga mengingatkan, jika keluarga Bu Haji memberikan makanan atau apapun, maka jangan sekali-kali diterima. Setelah diobati sang nenek, aku memang sembuh. Setelah liburan panjang, aku pun kembali ke kota tempatku kuliah. Ringkasan cerita, menjelang semester 4, ada seorang laki-laki yang suka padaku. Namanya sebut saja dengan inisial HF. Tatkala HF menyatakan perasaannya kepadaku, beberapa waktu kemudian, aku mulai kerasukan lagi. Bahkan saat HF mengunjungiku di rumah Tante Erni, tempatku tinggal di kota itu, entah setan apa yang merasukiku, tiba-tiba aku mengusir HF. Sampai akhirnya aku kembali diobati oleh orang pintar. Kali ini yang mengobatiku adalah Bu Ite, seorang ibu dari teman kuliahku yang kebetulan biasa mengobati orang-orang kerasukan.
Bu Ite menyuruh keluargaku membuka tali benang yang ada di pinggangku, berikut cincin yang diberikan Buya tempo hari. Alasannya, benda-benda tersebut justru mengikat makhluk-makhluk halus sehingga tetap berada di tubuhku. Malangnya, setelah kedua benda bertuah itu dilepaskan dari tubuhku, justru penyakitku semakin parah. Aku malah kerasukan lagi selama lebih dari 1 minggu. Selama itu pula, ada 9 orang pintar yang mencoba mengobatiku dengan berbagai macam cara yang tidak masuk akal. Salah satunya menyuruhku merangkak seperti binatang. Sampai akhirnya Tante Erni menemukan orang pintar di pedalaman hutan yang jauh dari kota. Orang tersebut menyuruh mamaku mengambil kopi pahit, bawang putih, dan daun telon untuk dimandikan di sekujur tubuhku. Pada saat mengobatiku, orang tua ini mendapat serangan bertubi-tubi dari makhluk jahat yang bersemayam di tubuhku. Atas saran orang tua ini, Mama dan Papa diperintahkan untuk berzikir semalam suntuk, membantu pengobatanku. Katanya kalau mendengar bisikan atau sesuatu yang aneh, jangan dihiraukan agar pengobatanku berhasil. Diceritakan sekitar pukul 2 dini hari, Mama dan Papa mendengar suara letupan di atas atap rumah. Namun mereka tetap berzikir. Seiring dengan suara letupan tadi, orang tua yang mengobatiku juga mendapat hantaman sehingga dadanya mendadak sakit. Besoknya orang tua tersebut mencari benang 7 warna. Dia juga menyiapkan bunga macan kerah, bunga 7 rupa, dan daun jengkol. Semua digunakan untuk memandikanku. Syukur alhamdulillah, setelah pengobatan ini aku dapat kembali menjalankan aktivitasku sehari-hari. Sekitar 5 bulan kemudian, aku berkenalan dengan seorang calon dokter berinisial FS. Begitu gembiranya aku tatkala dia berniat melamarku. Namun saat FS mau melamarku, maka begitu banyak halangan yang menghadang hingga orang tuaku tidak mengizinkan hubunganku dengan FS. Karena kecewa, aku histeris hingga aku jatuh pingsan. Tekanan darahku di angka 40. Hal ini membuat semua dokter yang merawatku terkejut. Mereka sangat tidak menyangka dengan tekanan darah yang sangat rendah itu, aku masih bisa bertahan hidup, bahkan kemudian sehat kembali. Kejadian aneh terus saja menimpaku. Saat aku menjadi panitia ospek di kampus, aku kembali kerasukan. Aku dibawa pulang ke rumah oleh teman-temanku. Di rumah selama 3 hari berturut-turut, aku terus kerasukan. Keluargaku kembali memanggil orang pintar yang berada di pedalaman yang pernah mengobatiku beberapa waktu lalu. Namun, kali ini tak berhasil membuatku sembuh. Karena itulah aku kemudian diobati oleh Ustadz AP, namun juga tak kunjung sembuh. Di Medan, aku juga sempat diobati oleh Pak Sabirin yang tinggal di bilangan Tanjung Sari. Oleh Pak Sabirin, aku dimandikan dengan bunga kembang macan kerah selama 3 hari berturut-turut. Setelah ritual pun digelar, Pak Sabirin mencoba mengeluarkan makhluk jahat yang bersemayam di tubuhku. Makhluk yang telah mendarah daging tersebut, yang pertama berupa siluman ular. Mama dan Papa turut menyaksikan proses penarikan makhluk itu. 3 hari kemudian aku kembali diobati Pak Sabirin. Malam terakhir setelah mandi, orang tuaku diperintahkan untuk menjagaku agar aku tidak disetubuhi oleh begu ganjang. Di malam terakhir ini, antara sadar dengan tidak, tiba-tiba pandanganku gelap. Sepertinya ada yang mau menindihku. Astagfirullah. Aku melihat makhluk yang sangat menakutkan. Tubuhnya hitam berbulu, dan dia berusaha menindihku. Aku pun menjerit, "Jangan!" Teriakanku ini membuat cemas Papa dan Mama. Mereka segera membacakan ayat kursi berulang-ulang untuk melindungiku. Hingga aku pun terjaga dan tidak tidur sampai pagi. Esok paginya, kami datang ke tempat Pak Sabirin. Ritual pengusiran begu ganjang pun digelar. Sang begu mencoba melawan Pak Sabirin. Aku tidak mau pergi, karena aku telah diberi makan oleh majikanku. Tolak sang makhluk. Siapa majikanmu? Tanya Pak Sabirin. Aku sudah berjanji dengan Bu Haji. Kalau aku pergi dari tubuh anak ini,
maka aku akan mati. Tetapi sebaliknya, jika aku bertahan dalam tubuh anak ini, maka dia tidak akan bertahan hidup lama, kata Beku Ganjang seolah-olah dia Tuhan. Tiba-tiba suaraku mendadak berubah menjadi seorang perempuan. Menurut cerita Mama, itu suara kuntilanak yang memakai tubuhku. Sebenarnya aku kasihan dengan anak ini. Hidupnya terombang-ambing, bahkan terancam mati. Jodohnya tertutupi. Inilah perjanjian kami dengan majikan kami. Mendengar pengakuan dua makhluk tak kasat mata ini, Pak Sabirin tertawa seolah mengajak mereka. Banyak kali cakap kau ini, katanya dengan logat Medan. Cepatlah kau pergi, atau aku keluarkan kau dengan paksa. Beku Ganjang pun berontak, lalu mengultimatum, aku tidak akan keluar. Aku selamanya akan ada dalam tubuh anak ini. Mendengar ancaman tersebut, Pak Sabirin pun menyangkal, makhluk bodoh. Sebentar lagi, majikanmu akan jatuh miskin dan melarat akibat perbuatannya sendiri. Dan kau tidak akan diberi makan lagi olehnya. Dan santet yang ada di tubuh anak ini akan kukembalikan padanya. Akhirnya Pak Sabirin berhasil mengeluarkan dua makhluk tersebut. Alhamdulillah aku pun kembali pulih. Aku dapat mengikuti ritual mandi kembang selama 3 hari. Hari keempat aku kembali datang ke tempat Pak Sabirin untuk mencabut pengaruh santet. Bu Haji menggunakan media foto anak ini dan sebuah boneka kecil. Jelas Pak Sabirin kepadaku, Mama juga Papa. Santet apa gerangan yang melanda putri saya? Tanya mamaku. Pak Sabirin menjelaskan dengan rinci, inilah yang namanya santet polong. Makhluk-makhluk ini memang sudah mendarah daging dalam tubuh anak ibu. Kalaupun nantinya sembuh, dia rentan kena santet, pelet dan sejenisnya. Kecuali pagar dirinya cukup, rajin sholat, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, seperti kata pepatah, barang siapa yang menanam, maka dialah yang akan menuai hasilnya. Sekecil biji zarah pun perbuatan manusia, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Itulah kenyataan yang terjadi kemudian. Bu Haji kini hidupnya melarat. Banyak sekali musibah yang menimpa keluarganya. Kabarnya Bu Haji pun sering jatuh sakit. Itulah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia yang menzalimi sesamanya, bahkan melakukan perjanjian dan bersekutu kepada iblis. Semoga kita semua dapat bercermin dari kejadian ini. Dan kini saat menuturkan kisah ini, alhamdulillah aku telah menjalani hidup berumah tangga. Aku menikah di penghujung 2007 lalu. Dengan demikian, tepat 7 tahun aku dalam nestapa akibat kekuatan setan santet polong. Suamiku adalah seorang ustadz. Dia senantiasa membimbingku untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun tengah berbahagia menanti kelahiran sang buah hati. Dengan sholat dan banyak membaca Al-Quran, semua hambatan gaib yang menimpa diriku, alhamdulillah sudah dapat kulalui dengan selamat. Demikian sobat kisah kehidupan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.